Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk para pecinta otomotif semuanya. Baik, kali ini ada Satria 2 tak ya, Satria Hiyu ya. Ini perselahnya menggunakan karet ban ini ya. Jadi ini dimungkinkan untuk perselahnya mungkin putus atau lepas. Kita bongkar saja, kita saksikan sampai tuntas ya. Nah, kita bongkar untuk bak koplingnya, kita saksikan apa yang terjadi. Nah, untuk perselahnya untuk Satria 2 tak ini masih di luar ya, masih di bagian kopling, tidak seperti Satria FU itu di dalam harus membelah ya. Ini masih di luar seperti motor BB lainnya. Nah, kalau kita lihat cara teksturnya, secara bentuknya, ini untuk perselah ini tidak ada patah atau tidak rusak ya. Tapi apa yang terjadi, kita lihat, untuk tatakannya masih ada, namun untuk kancing sirklipnya ya tidaklah berada di tempatnya, dia meringsek masuk ke dalam, harusnya ada di lubang kancing yang ini. Nah ini ya. Jadi untuk kancing sirklipnya, penahan ring lebar yang untuk menahan perselah tadi ambles ke dalam ya. Coba kita cek untuk sirklipnya. Nah, harusnya berada di situ. Oke, namun ini selain terlalu kendor, kita cek apakah pemasangannya terbalik atau tidak ya. Ini walaupun sepele, namun untuk sirklip ini ada SOP yang harus diterapkan untuk, nah benar kan ya, ini yang sisi tajam itu harusnya ditaruh di bagian dalam, soalnya dia untuk menahan beban untuk tekanan dari perselah tersebut. Nah, untuk pemasangan yang ini tadi kita bisa bilang keliru ya, karena yang di sisi dalam adalah sisi yang tirus, jadi tidak menahan ataupun mudah sekali tertekan atau mudah lepas kalau posisi di yang bagian tirus ada di dalam. Harusnya untuk sisi yang tajam itu ada di dalam, karena untuk menahan. Nah ini yang tajam ini berada di dalam seperti ini untuk menahan apabila tertekan, menahan tekanan dari perselah tersebut. Nah ini sepele ya, namun kadang-kadang kita tidak memperhatikan atau tidak legiwo gitu bahasa Jawanya, itu seringkali walaupun sepele namun juga mengakibatkan sesuatu yang fatal juga. Seperti perselah ini bisa cepat ambles ke dalam sehingga terlepas dari lubang di as selahnya. Nah coba kita praktekkan seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi posisi perselahnya berada di atas ring lebarnya seperti itu. Coba kita terapkan untuk perselahnya setelah kita tata kembali untuk kancingannya. Nah loh ini tapi kok lubang yang ada di as selahnya berada di depan. Ini kemungkinan secara feeling saya ini ada sesuatu yang salah ini ya. Coba kita amati. Nah kalau posisi seperti ini, per ini tidak berfungsi ya, atau tidak bisa main gitu ya, karena posisi lubang cantolan dari per dalamnya ini harusnya berada di atas seperti ini. Nah baru kita putar
seperempat putaran atau maksimal setengah putaran baru nyantol di cantolan yang ada di blok atas ini. Kalau ini posisi lubangnya per dalam atau cantolan yang di as ini. Coba kita perhatikan. Ini di sini kan ada cantolan lubangnya. Coba kita putar. Nah, harusnya berada di atas seperti ini. Namun ini malah berada di bagian depan aja, agak ke bawah. Jadi kemungkinan ini ada kesalahan waktu dulu merakit motor ini ketika turun mesin. Jadi di bagian dalam dari as selah ini sebenarnya ada titik atau topnya, dengan gigi penghantar starternya itu ada titik topnya yang harus dipasang sejajar. Nah, mau tidak mau kita harus membongkar, menurunkan motor ini untuk menata ulang untuk bagian gigi penghantar selahnya. Oke, kita bongkar saja karena kita membutuhkan hasil yang maksimal untuk per selah yang sebenarnya sepele ya, hanya per selah, namun sangatlah fatal sekali untuk beberapa kesalahan yang tadi kita temukan. Oke, kita awali dari membongkar magnet seperti ini ya. Kita tracker ya, tampak tadi ada penahan magnet sederhana yang kita buat madein sendiri seperti ini menggunakan tracker ya. Kita pukul-pukul dengan penuh perasaan juga ya, jangan asal pukul. Iya, pokoknya kita bongkar total ya, secara keseluruhan kita bedah, kita belah tengah, nanti akan kita tata ulang untuk bagian as selah dan gigi pengantar selahnya. Nanti kita akan buktikan apakah feeling saya tadi memang benar-benar terbukti. Lanjut bagian kopling, kita bongkar semuanya, jangan ada yang tersisa. Mohon maaf, ini videonya kami percepat untuk mengurangi durasi agar tidak terlalu lama dalam menyelesaikan pengerjaan motor ini dan melihat apakah analisa saya tadi memang benar-benar terjadi. Oke, kita tunggu, kita bongkar dulu, kita belah. Ini mesinnya udah turun ya. Ini ada dudukan cover depan, tebeng depan dari Satria Hiyu ini. Kemudian kita lepaskan untuk manifoldnya. Sudah upgrade dengan kunci L semua ya motor ini, jadi cukup satu kunci L saja sudah bisa. Oke, kita lepaskan untuk bagian persnelengnya. Ini ada garpu persneleng dan as persneleng kita lepaskan. Kita lepas bintang persnelengnya dulu ya. As persneleng sudah kita lepas, kita posisikan, kita balik seperti ini. Ada beberapa baut, ini masih pakai obeng ketok ya, kita bukanya ya. Ada beberapa, itu ada 9 atau berapa ini. Nah, ini dia yang kita tunggu, sudah nampak untuk bagian as selahnya. Oke, kita buktikan apakah titik yang saya sampaikan tadi memang benar-benar keliru dalam pemasangannya. Oke, kita lihat, kita lepas dulu untuk pernya. Oke, kita saksikan. Nah, ini ada titik top
untuk bagian di as persnelingnya. Sementara di gigi penghantarnya nanti juga ada coakan di salah satu gigi belimbingnya. Kita perhatikan, oke. Nah, kita posisikan seperti ini. Nah, belimbingnya ada di bawah ya. Nah, jadi harusnya tadi titik yang ada di atas tadi di as persneling tadi bertemu dengan coakan ini. Nah, kalau kita perhatikan itu ada kalenan ya, ada coakannya. Yang lain itu tidak ada. Jadi untuk gigi belimbing yang satu itu dia nampak beda karena memang disengaja untuk memberi tanda bahwasanya untuk gigi yang ada tanda belimbingnya atau coakannya itu ketemu dengan titik tanda yang ada di as-selah ini. Nah, jadi bertemu seperti ini. Nah, jadi gigi belimbing yang ada tandanya bertemu dengan titik yang ada di as-selah. Nah, cuman seperti itu. Kita kembalikan, nanti secara otomatis apabila kita rakit kembali, nanti posisi titik atau lubang dari perslah yang ada di bagian kopling tadi sudah berada di atas. Artinya untuk perslah nanti akan sudah berfungsi dengan baik atau dengan semestinya sesuai SOP atau standar operasional prosedurnya. Nah, setelah kita bersihkan sedemikian sehingga untuk mesin Satria 2 tak ini kita akan rakit kembali. Kita gunakan untuk karter tengahnya kita pakai sealer atau lem tribon ya, sesuai pabrikan. Kita pastikan tidak ada yang kelewatan untuk bagian yang harus kita berikan lem untuk merapatkan sisi dari karter dari Satria 2 tak ini, karena motor seperti ini tidak menggunakan packing ya. Baik, serata mungkin untuk sealernya kita pastikan sudah semuanya kita berikan lem atau sealer. Oke, langsung kita terapkan, kita pasang seperti ini ya. Kita baut kembali, dahulukan untuk bagian sisi dalam yang ada di bagian magnet ini yang untuk mengencangi dari bagian karter bagian stang seker atau bandul krek asnya ya. Nah, sudah, lantas kita balik posisinya. Kita lihat dulu apakah posisi lubang di aslahnya sudah ada di atas. Apabila sudah, maka sudah dinyatakan benar. Nah, kita pentokkan ke depan. Nah, seperti ini. Ya, lubang sudah ada di atas ya. Jadi titik ataupun top dari gigi penghantar starter dan as starternya atau aslahnya tadi sudah benar ya secara SOP-nya. Lantas kita lanjutkan untuk merangkai bagian-bagian yang lain menuju untuk kita hidupkan untuk motor Satria Hiu 120 cc ini. Kita sempurnakan dulu untuk bagian selahan ini. Untuk as persneling dan cakar persnelingnya kita pasang beserta bintang persnelingnya nanti. Nah, kita akan praktekkan dulu untuk perslahnya apakah pengaplikasiannya sudah benar. Nah, untuk ring lebarnya kita pasang seperti ini. Kancingan tadi untuk sirklipnya, untuk yang bagian yang tajam kita taruh di dalam, di bagian dalam. Nah, kita saksikan seperti ini. Nah, lubang kancing atau lubang perslah yang itu ada di bagian atas sudah benar ya, seperti ini. Lantas kita putar setengah lingkaran
baru nyantol. Nah, ini baru benar. Ini baru benar ya. Kalau yang tadi tidak diputar sudah nyantol. Atau kalau bila diputar harus 360 derajat, maka akan merusakkan dari perslah tersebut, bahkan mungkin mudah untuk lepas atau cepat gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, seperti ini sudah main dengan bagus, sudah kembali berfungsi dengan bagus untuk perslahnya. Nah, seperti ini. Nah, ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah, sesuai SOP. Nah, begini, lanjut untuk merangkai bagian-bagian selanjutnya. Kita percepat ya, karena masalah utamanya sudah terselesaikan. Oke, bagian kopling, set. Lanjut untuk kop bloknya, untuk blok seker dan untuk kopnya kita pasang sekalian sebelum kita naikkan. Setelah ini kita naikkan dulu ya untuk merangkai bagian komplitannya kanan dan kiri, bagian magnet dan kopling nanti kita sempurnakan apabila sudah di atas. Baik, kita naikkan sendiri ya. Kita pakai bantuan dongkrak seperti ini ya. Berat kalau kita angkat sendiri, karena ini hanya kita naikkan sendiri saja. Lanjut kita sempurnakan untuk bagian kopling dan untuk bagian magnetnya. Ya, kita sempurnakan. Lantas kita tutup dengan bak koplingnya. Kita isi oli 1 liter lebih 50 ml ya. Nah, lantas kita coba dulu secara fungsi untuk salahnya. Nah, sudah berfungsi dengan bagus ya. Kita beri jempol sekali lagi. Lancar sekali ya, bagus ya, sukses. Oke, kita hidupkan. Nah, demikian untuk para pecinta otomotif semuanya untuk video kali ini tentang bagaimana merakit aslah maupun perslah yang benar untuk Satria 2 tak Hiu 120R ini, yang harus sesuai dengan standar prosedur seperti itu, yang harus kita sesuaikan untuk top titik dari gigi selah maupun as selah tersebut. Baik, salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.